Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas suhur, unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin kijep Pak, amin. Setiap perkataan Pak, setiap ucapan yang baik maupun yang buruk yang dilandasi dengan hati, itu doa Pak. Hati-hati. Contoh Pak, angka biasa orang tua, banyak orang Bugis di sini Pak. Mega, orang Makassar, Toraja, Pangkajene. Ajan utepus satu-satu Pak. Jangan sampai itu jadi ceramahku. Coba kita lihat Pak. Kadang-kadang ada orang tua kasih tahu anaknya begini. Ada anak datang sama orang tuanya. Ma, pa, mereka jadi masuk, mau kak keluar. Terus mamanya bilang begini, jangan kau keluar, hujan, sakit kau itu. Ini si ibu mengeluarkan dengan hati Pak, karena perhatiannya dia sampaikan jangan, tapi anak itu keluar, sakit kau itu. Nah, menjadi doa nih Pak. Lisuf emang makna anaknya, pulang anaknya Pak demam. Napa jadi pun Allah Ta'ala, Allah kasih jadi Pak. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, aku itu bersama dengan prasangkanya hambaku. Sama Pak. Kalau setiap malam ada penceramah yang mengatakan, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aminkan itu Pak dalam hati. Kalau bukan rahmatnya Allah, dia teletuk ke masjid ini subuhnya Pak. Tidak sampai ke di masjid kalau bukan rahmatnya Allah. Apa itu rahmat Pak? Ada yang tahu apa itu rahmat? Ada Pak Rahmat di sini? Ibu Hajar Rahmatiah, kejek mana Pak Imam? Ibu-ibu Oh ya, Wadi. Oh ya. Rahmat itu artinya, Bapak Ibu sekalian, terkumpulnya kebaikan atau bertambahnya sebuah kebaikan. Salah satu contohnya Pak, hujan tadi kita mau ke masjid. Hujan, dingin, malas pergi di masjid. Tapi sampai di masjid, rahmatnya Allah itu Pak. Rahmatnya Allah itu yang menyampaikan kita ke masjid. Makanya kalau ada mubalik yang bilang dirahmati, dimuliakan, setelah kita datang di masjid, kita yang duduk di sini jamaah sekalian, orang yang dimuliakan Allah. Mulia ini Pak, matin Romana tahu ya? Tidur semua orang ini Pak. Nah kita datang di masjid, apa tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya luar biasa itu ucapan Pak yang dilandasi dengan hati, apalagi dengan anggota keluarga. Hati-hati Pak. Kalau Pak Kiai Haji Muhammad Dong bilang, Pak memuare malampei umuruta, amin, aminkan itu Pak. Kenapa? Kita tidak tahu di mana aminnya seseorang yang cepat diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Ramadan datang jemaah sekalian, bukan hanya orang yang hidup menanti datangnya Ramadan. Kemarin itu Pak, sepanjang perjalanan sidang isbat, inilah sidang isbat yang paling lama diumumkan. Kalau tidak salah begitu Pak ya, paling lama diumumkan. Mau pijak 9 Pak. Mak dendak mana nih anu najaan Pak Ustaz. Begini semua pantanya Ustaz Pak. Jadikah ini satu Ramadan? Tidakkah?
Ada temanku menelpon, bagaimana jadi ke 1 Ramadan ini? Bilang, saya lagi nak kuliah HP. Tunggu dulu. Kenapa? Jangan sampai melayang amplopnya. Kalau saya Pak, alhamdulillah, dia jauh sampai amplopnya Pak. Terus terang saya Pak. Ini itu ya Hasan. Tidak ada orang suka amplop Pak, ya. Isinya dia. Tapi insya Allah Pak, rezekinya Ustadz kalau di Ramadan itu luar biasa. Ia itu yasa Pak, berkat na linoe, berkat na akhirat. Itu juga kesempurnanya orang jadi imam, jadi ustad. Makanya saya bilang sama bapak-bapak sekalian, kenapa ibu kita takut anak tak kalau jadi ustad? Tahu enggak Pak, yang imam sekarang ini di Al-Markas itu mahasiswa kedokteran, Umi ya, Zulfi Zain Al-Faruq. Berkahnya Quran Pak, ada orang yang biayai hidupnya, bahkan dikasih masuk di Umi tanpa diberi beban. Kedokteran lagi. Coba. Makanya Pak, ironi kalau masih ada anak-anak kita yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Kasihan Pak orang tuanya yang begini. Bukan anaknya saya yang kasihan, orang tuanya. Ketika nanti di yaumil akhir, orang tuanya sudah masuk ke dalam surga, tiba-tiba anaknya dihakimi oleh Allah. Bagaimana caranya kamu masuk surga? Sedangkan kau saja tidak tahu mengaji. Bagaimana kau mau sholat kalau kau tidak tahu bacaan sholat? Magi nasang anak Pak. Ya Allah, saya begini karena orang tuaku. Orang tuaku memang rajin ke masjid. Saya memang dikasih sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai bergelar. Tapi ya Allah, semasa hidup saya waktu kecil, orang tua saya tidak pernah membimbing saya untuk membaca, belajar Al-Quran. Magi nasa pun Allah Ta'ala. Kalau begitu malaikat panggil itu orang tuanya tadi. Panggil. Dipanggillah orang tuanya Pak. Yang tadinya sudah mau masuk di dalam surga, akhirnya dia jadi Pak. Makanya kata Al-Quran, jagalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ia itu nasa Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, kita lanjutkan. Begitu tiba Ramadan, bukan hanya kita orang-orang yang hidup menanti Ramadan Pak, tapi juga mereka yang sudah wafat itu menanti Pak di bawah. Begitu tiba Ramadan, Allah hentikan semua siksaan yang ada di dalam kubur. Bayangkan Pak, luar biasanya itu. Sia-sianya itu orang yang tidak mau ke masjid Pak dalam keadaan sehat walafiat, penuh kesejahteraan. Mereka yang sudah wafat saja menanti, apatah lagi kita ini yang masih hidup harus lebih antusias karena Allah mengucurkan rahmat yang tidak biasanya Pak pada bulan ini. Makanya nasengi Pak almarhum Andre Guruta Ki Haji Sanusi Baco, sebelum beliau wafat 2-3 tahun yang lalu, beliau mengatakan seperti ini, macilaka ni tawe, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi Ramadannya tidak diisi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya mati Guruta Pak. Begitu mati, meninggal Guruta, saya coba membuka-buka kitab hadis dan riwayat. Ternyata ada riwayat hadis pun yang mengatakan bahwa ketika Ramadan hadir, maka urusan 1 tahun yang akan datang sampai tiba Ramadan itu Pak kembali diatur, bahkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permintaan tak. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Makanya suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayud du'ai asma. Ya Rasul, tunjukkanlah kami di mana tempatnya doa yang paling diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan Nabi Nabi pun bersabda, saya lihat di sini Pak, tampak-tampak ceria semua. Ada masalah, ada yang punya masalah di sini Pak? Ada yang punya masalah? Ada yang punya problematika kehidupan? Ada masalah Pak? Tidak ada? Tak lihat ke ibu di bawah, bila saya tidak lihat ibu-ibu. Kalau ibu itu biasa ada masalahnya Pak. Tidak ada orang yang tidak punya masalah Pak. Jangankan ustaz, jangankan kiai, jangankan ulama, Nabi saja ada masalahnya Pak. Nabi. Makanya heran gak saya kalau bilang orang tidak ada masalahnya. Nabi tak lagi engkau persoalannya Pak. Apa persoalannya Nabi? Yang paling berat
dalam sejarah peradaban Islam pada saat terjadi perang Badar. Ada yang tahu berapa jumlah pasukannya Nabi waktu perang Badar? Siaga Pak? 313 orang. Sedangkan Quraisy kafir yang ingin menggempur berapa? 1000. Ada yang mencatat riwayat Pak 3000. Ada juga yang mencatat 1500. Ada juga yang mencatat 3000. Saking banyaknya itu Pak, banyak persepsi tentang jumlahnya kafir pada waktu itu, sehingga Abu Bakar pada waktu itu ketakutan, ya Rasul, bagaimana ini ya Rasul? Bagaimana ini ya Nabi? Kata Rasul, la tahzan, jangan kau takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Apa yang dilakukan Nabi Pak ketika itu, ketika ada masalahnya? Apakah Nabi tinggal begitu saja ataukah mengirim surat kepada wilayah lain untuk menambah jumlah pasukan? Kita kembali kepada perspektif Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-salah. Maka jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Allah bilang Pak, sulit dipakai dua rumus ini untuk menyelesaikan masalah kecuali illa 'alal khashin, bagi mereka yang memiliki kerendahan hati. Sekarang ini orang Pak, mohon maaf Pak ya, kalau ada uang, ada jabatan, ada relasi, kan itu yang dipetuangi biasa. Tapi Nabi Pak tidak. Walaupun bagaimana banyaknya relasinya Nabi pada waktu itu, dia kembali kepada Allah untuk melakukan salat 2 rakaat. Makanya Pak, banyak sejarah yang menceritakan bahwa sedekap kita ditaruh di pinggang itu pada saat perang. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh Nabi ini Pak. Ketika perang pasti ini dia lakukan seperti ini untuk saling menjaga keamanan. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Puncak daripada ibadah solat jamaah sekalian adalah doa. Makanya kata Nabi, jaufal lailil akhirin, doa yang paling mustajab itu adalah doa di tengah malam, di waktu malam. Ini kan solat tarawih Pak, ini kan termasuk qiyamul lail ya? Termasuk apa tidak Pak? Termasuk qiyamul lail. Kan di sini ada balaghah Pak ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada begitu Pak di sini? Alhamdulillah. Itu wirid atau doa? Wirid atau doa? Itu doa apa? Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa yang berisi memohon ampun yang tidak ada lagi ampunan di atasnya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya Allah, sekiranya masih ada ampunan lagi, maka berikanlah kami ampunan yang paling tinggi ya Allah. Iya miro Pak, biasa baca balaghah. Biasa kalau kita mau buka puasa, itu dibaca itu. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Makanya kata Nabi berdoa di waktu malam. Angkat aja biasa makutana Pak. Ada biasa yang bertanya, Ustaz, saya bisa enggak kalau balaghah itu baca doa, saya juga baca doa? Boleh. Enggak apa-apa kalau saya tidak ikut, tidak apa-apa. Baca tombi doa apa? Apa yang Bapak minta 2 rakaat pada saat tarawih, tujukan kepada Allah. Luar biasa itu Pak, kalau kita berkumpul begini, baru ada yang berdoa, ada yang aminkan. Ini hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u qaumun muslimun, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, fayad'u ba'duhum, di antara mereka ada yang berdoa seperti Pak Kiai Haji Muhammad Dong, kalau sudah salat dia berdoa, wa yu'minu ba'duhum, dan yang lainnya mengaminkan, illa stajaballahu du'aahum, pasti Allah akan kabulkan permohonannya. Satu na terima doa ta ukwe Pak Punggala Ta'ala, na terima manang Punggala Ta'ala si di masjid. Coba, luar biasa Pak. Makanya luar biasa sekali itu doa. Coba lihat ulama-ulama kita Pak. Ini kita sekarang, mohon maaf Pak ya, uang ada, jabatan sudah pernah, rumah yang megah ada, lingkungan yang sehat sudah ada, serba ada Pak. Apa yang kita mau butuhkan sekarang kalau bukan kebahagiaan di waktu tua kita? Dan kebahagiaan itu Pak didapatkan dengan doa, bukan dengan usaha. Sudah nih Pak, kita rasakan, ya nyaman-nyaman, beda itu nyaman, beda itu bahagia. Ada orang nyaman dan rasa Pak tapi tidak bahagia.
Banyak uangnya tapi tidak bisa tidur. Itu namanya nyaman, bukan bahagia. Tapi orang yang bahagia Pak, maka insya Allah tenang hatinya. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan jiwa. Makanya luar biasa kata Nabi, jaufal lailil akhir, perbanyak berdoa di waktu malam Pak. Jangan sampai di sini ya kita tidak tahu Pak ya, karena takdir itu adalah sebuah rahasia yang tidak bisa kita ungkap sedikit pun. Jangan sampai ada jamaah di sini Pak yang ditakdirkan tahun lalu sudah tidak ada pada Ramadan tahun ini, tapi karena diijabah doanya tahun lalu di Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih ada sekarang sampai saat ini. Dan itu dimungkinkan, apalagi kalau orang-orang sufi, ulama-ulama sufi ditanya Pak, dimungkinkan. Makanya jangan heran Pak kalau ada ulama yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan itu Pak, suatu ketika Andre Guruta Abdurrahman Ambodalle Pak. Abdurrahman Ambodalle ini Andre Guruta pendiri pondok pesantren DDI, itu dikabarkan Pak pernah berceramah dalam satu waktu di dua tempat yang berbeda dan sama-sama ada saksinya, bukan satu orang, bahkan lebih, bahkan keluarganya, bahkan santrinya. Ada orang yang bertanya, kok bisa? Kalau begitu dikembalikan. Kenapa engkau bertanya seperti itu? Orang mukmin persyaratan yang pertama jamaah sekalian, walladzina yu'minuna bil ghaib, harus yakin kepada yang gaib. Itu syarat pertama keimanan kita dalam Islam. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita doa Pak. Ini sekarang Pak waktunya untuk berdoa agar kita dapat lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Selanjutnya kata Nabi wa duburas salatil maktubah, dan berdoalah seusai melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Nah ini Pak yang paling banyak tinggalkan orang, paling banyak diremehkan oleh orang ini, doa setelah salat wajib. Kalau imam biasa mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi kalau hari Jumat Pak, tak ada mana ngiroh, langsung pulang cari sandalnya. Padahal tidak ada uzurnya. Ada juga yang sengaja pulang. Alhamdulillah kalau ada uzurnya. Kalau tidak ada Pak, magani. Makanya suatu ketika dalam riwayat durasi khutbah maksimal, bukan khutbah ini ya, untuk taruh ini, iya. Biasa Pak saya lihat ini lampu merahnya Ustaz, rambu-rambunya Ustaz ini Pak, jadi harus diperhatikan. Alhamdulillah tidak ada orang batuk-batuk, biasanya ada. Alhamdulillah sehat-sehat semua tahu di sini jamaahnya Masjid Raya Bukit Baruga. Amin ya rabbal alamin. Mahal itu kesehatan Pak. Seenak, secanggih-canggihnya, senyaman-nyamannya di Siloam Pak, jauh lebih nyaman di rumah tak. Iya tahu. Bagaimanapun canggihnya di sana Pak, 4 AC-nya dipasang satu kamar, bahkan dilapisi dengan emas. Yang namanya rumah sakit Pak, jauh lebih enak di rumah tak, walaupun itu satu AC-nya. Betapa berharganya itu yang namanya kesehatan. Kesehatan ini Pak bukan hanya lewat diri kita, tapi juga lewat doa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik dia sama orang Pak, doakan ke orang itu. Dermawan ke kepada orang, insya Allah doakan kita orang. Makanya kata Nabi tadi, wa duburas salatil maktubah, perbanyaklah berdoa setelah salat. Makanya ini Pak, ada kebiasaannya orang selalu pulang setelah salat. Ternyata ada salah seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi. Sahabat ini bernama Abu Dujana. Kalau imam sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang. 3 kali Nabi melihat ini jamaah sekalian. Karena Nabi itu kebiasaannya Pak, ya kupure masuk pajak pada Pak Kiai Muhammad langsung balik ke belakang lihat siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Ini Abu Dujana Pak, posisinya selalu di belakang dan paling cepat pulang. Ketika Nabi melihat ini 3 kali, akhirnya keesokan harinya kaget sahabat Pak. Kaget sahabat pada waktu itu karena Nabi ini tiba-tiba berdiri Nabi Pak. Kaget sahabat, limaza ya Rasulullah, kenapa ya Nabi? Nabi langsung mengejar si Abu Dujana. Tunggu dulu wahai kisana. Berbaliklah ini Abu Dujana. Saya ya Rasulullah. Ya kamu. Ada apa ya Nabi? Begini, saya memperhatikan kamu
Kamu ini selalu cepat-cepat pulang kalau sudah sholat. Apakah yang menyebabkan engkau pulang? Mengapa engkau enggan berzikir dan berdoa dulu kepada Allah? Akhirnya Pak, Ibu Abu Dujana ini menceritakan kepada Nabi, ya Rasul, begini ya Rasulullah, saya punya seorang anak di rumah, tapi ada anakku yang paling kecil. Suatu ketika saya terlambat pulang dari masjid. Ini Pak, bagaimana dia anak bicuai ya? Biasanya saya ambil contoh, lobet mana nih? Lobet Pak Imam nih? Lobet semua anak kecil Pak. Bagaimana tidak lobet kalau nak keliling ini luasnya ini lahannya Masjid Raya Bukit Baruga, lobet kok iya. Alhamdulillah bapak-bapaknya tidak jimat tawa ke masjid semua. Banyak anak kecilku ya Rasul. Ada yang paling kecil itu, saya terlambat pulang, saya kaget begitu tiba di rumah. Ini anakku ambil buah kurma yang jatuh di halaman rumahku. Ini buah kurma ya Rasulullah bukan milik saya tapi milik tetanggaku. Dan ini tetanggaku, pohon kurmanya itu menjuntai tangkainya ke halaman rumah saya. Sehingga kalau waktu malam ya Rasulullah, berguguran itu buah kurma di halaman rumah kami. Anak saya ambil ya Rasul, masukkan ke dalam mulutnya. Saya lihat itu ya Rasulullah, saya langsung ambil dan panggil ini anakku. Lalu saya cungkil ini buah kurma keluar ya Rasul. Takut saya ya Rasulullah, jangan sampai gara-gara kecilnya buah kurma ini menyebabkan kami sekeluarga terkatung-katung masuk di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini Pak, menangis Nabi. Begini, saya mau ke rumahmu Abu Dujana. Akhirnya Nabi ke sana. Ke sanalah Nabi ini jamaah sekalian. Ternyata tetangganya Abu Dujana ini dalam riwayat adalah seorang munafik. Kita lihat sifatnya orang munafik Pak. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Jadi Nabi mengetuk pintunya ini si tetangganya Abu Dujana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab oleh yang punya rumah. Waalaikumsalam. Anda ya Rasul. Engkau ya Muhammad. Ya. Ada apa engkau ke sini? Begini. Saya berniat membeli itu pohon kurmamu itu yang di depan rumah. Bolehkah saya beli itu sekarang? Karena sifatnya orang munafik itu Pak, serakah, kikir galang, seke, kalasi. Iya mana itu Pak, majak-majak angka mana tuh kutu munafik. Lah munafik Pak ya. Begini, dia sempat terdiam. Saya mau jual itu Muhammad. Tapi ini di dalam hatinya mengatakan, oke, saya akan lipat gandakan harganya ini. Tapi karena Nabi ini Pak, cintanya kepada sahabat, cintanya kepada umatnya, berapapun harganya engkau hargai, saya akan beli itu pohon kurmamu. Tiba-tiba kabar ini terdengar oleh Abu Bakar. Datang bergegas Abu Bakar, ya Rasul, saya dengar katanya engkau mau membeli pohon kurma. Iya, itu barangnya. Begini ya Rasulullah, tabe, saya yang bayar itu pohon kurma, saya yang selesaikan itu ya Rasulullah. Kata Rasul kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sungguh engkaulah salah satu sahabatku nanti yang menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, diselesaikan oleh Abu Bakar. Jadi miliknya lah ini Abu Dujana, si pohon kurma tadi. Apa hikmah yang bisa kita petik dari sini Pak? Betapa pentingnya ini doa, betapa pentingnya ini zikir kepada Allah usai sholat Pak. Sampai-sampai Nabi mau membelikan pohon kurma ini oleh si Abu Dujana agar tidak selalu cepat-cepat pulang. Inilah Pak salah satu amalan yang paling dibenci oleh Nabi. Tidak ada uzur, tidak ada halangan, tapi selalu cepat-cepat pulang, enggan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ibadah amalia Ramadan yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini, yang paling utama setelah puasa Pak, jaga itu momen-momen ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi ketika di waktu malam, dan yang kedua usai melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, senang sekali saya bisa masuk di Masjid Raya Bukit Baruga. Pertama kali saya masuk di sini Pak.
Selama ini kami banyak berdakwah di Nusa Tenggara Timur, di Papua. Bahkan kemarin saya minta izin sama Pak Kiai Dr. Sukasman bahwa insya Allah kalau bukan Idul Fitri, setelah Idul Fitri saya kembali lagi ke sana Pak, kembali lagi ke Papua di Nabire karena ada undangan untuk mengisi halal bihalal di sana. Dan alhamdulillah wita tapat-tapat mana aja jemaah di mana sini Pak ya, kalau tidak salah ya. Ya, termasuk Pak Imam saya sering lihat di warkop dengan setelah subuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak. Tidak asing wajah-wajahnya. Ya, alhamdulillah saat ini kami bisa berkunjung di sini. Biasanya kita ketemu di sana Pak, tapi saat ini Allah menakdirkan kita ketemu di sini. Mungkin juga itu karena doa kita semua. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Pak Kiai kita tutup dengan doa dulu ya. Alhamdulillah saya sudah dapat izin Pak dari Pak Kiai. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mujibud du'ai sa'ilin wa anta arhamur rahimin wa anta khairur razikin wa anta tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر وبركة الفاتحة. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan alhamdulillahi Rabbil Alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.